إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi hadana subul wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala bi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa tuqatih wa la tamutunna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh bahagia ini saya mengajak pada diri kami dan kepada saudara-saudara, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Karena iman dan takwa inilah yang akan menjaga, yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita min yaumi hadza ila yaumil liqa wal jaza. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuki di bulan peristiwa besar mau nyembah berhala. Masih jauh dari hidayah Allah. Allah turunkan di sana sebagaimana dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah menata akhlak alaihi wasallam dalam rangka membangun kota Madinatul Munawwarah wal Makkah al Mukarramah. Dua kota ini yang ditugaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata yang dibangun akhlaknya. Kita di zaman sekarang ini, generasi-generasi kita, anak-anak kita sudah kesopanan semakin berkurang. Etika sopan santun anak kepada kita semakin kurang. Seorang istri kepada suami semakin berkurang. Inilah patut menjadikan perenungan buat kita semuanya di bulan yang mulia. Hal ini yang menjadikan pelajaran buat kita Rasul dan sebagai pegangan hidup kita dalam senantiasa untuk melangkahkan kaki supaya kita menjadi orang yang sebagaimana Allah terangkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kita adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat menghormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, maka ikutilah orang-orang yang senantiasa beriman, senantiasa mengucapkan salawat sebagai takzim, sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa membaca salawat adalah sebagai bukti iman dan tauhid kita kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan wajib bagi kita umat Islam untuk senantiasa
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai salah satu fadilah, man akrama bis salah, barang siapa yang senantiasa memperbanyak membaca salawat, kana lahu yughfaru an dunubakum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka berbanyaklah kita senantiasa menyebut dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika besok kita yaumil akhirah wa yaumil barzah, ketika seluruh umat manusia mau masuk ke dalam surganya Allah, maka seluruh nabi dimintai pertolongan. Jawabnya mohon maaf, mulai Nabi Adam, hanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan lahu syafa'atun, memberikan pertolongan syafaat di dunia wa syafa'at bil akhirah, yang memberikan pertolongan ketika kita di dunia, ketika besok kita di yaumil akhirah. Itulah saudara-saudara kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau manusia biasa, tetapi tidak sebiasanya manusia. Beliau ma'ala. Saudara-saudara sekalian, inilah yang patut kita renungkan. Nama hadapan Allah Rabbul Jadilhum billati yahsan. Tugas kita semuanya untuk senantiasa wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal yaumil akhir. Tugas kita semuanya adalah senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kepada kemungkaran untuk senantiasa kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujian yang Allah berikan kepada umat manusia seluruh dunia ini, semuanya yang barangkali selama ini kita masih jauh dari hidayah Allah, masih jarang sholatnya, masih jarang sodakohnya, masih jarang infaknya, masih jarang silaturahimnya, karena dengan adanya suatu musibah penyakit yang menimpa pada umat manusia ini, harapannya umat manusia semakin dekat kepada Allah, ingat kepada yang menciptakan, khalaqas samawat khalaqal insan, yang menciptakan manusia dalam dunia ini. Semuanya adalah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita juga masuk ada hari yang terkenal dengan peristiwa Hari Santri yang tanggal 22. Makna santri yang sebenarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyalahi konsep yang Islam. Kita ingat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wukuf di Arafah, bagaimana baginda pesan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ketahuilah bahwa besok pada akhir zaman umat manusia akan pecah menjadi 73 golongan. Umat Nasrani juga pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum binar, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka, illa wahidan, kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, wa mahya ya Rasul, siapa ya Rasul yang akan diselamatkan oleh Allah dan Rasulnya? Ma ana alaihi wa ashab, yaitu orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para tabi'in, dan cinta para ulama il-amilin al-mahdiyyin. Mereka dalam rangka kita beragama, dalam rangka kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Negara kita Indonesia adalah dibangun berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Islamiyah yang rahmatan lil alamin. Inilah yang bisa menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang sangat toleran, Indonesia yang saling menghargai dan saling menghormati, sehingga kita akan menjadikan bangsa yang menjadikan ukuran standar di dunia ini. Dunia Islam akan menengok tak kala kita betapa bersatunya bangsa Indonesia ini. Kita ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan konsep dasarnya yang saling menghargai, yang saling tolong menolong. Itulah di negara kita dijalankan.
Alangkah indahnya kita bisa hidup bil liqa wal jaza. Demikian mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai bahan renungan di peristiwa peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kembali kepada ajaran baginda Rasulullah sebagaimana pesan ketika khutbah wukuf di Arafah. Karena beberapa hari setelah itu baginda jatuh dari Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan kita dalam rangka menghadapi berbagai macam problematika kehidupan kita, baik kita bermasyarakat, baik kita dalam rangka bekerja, baik dalam kita dimanapun juga. Tentunya kita ila siratikal mustaqim, kita kembali kepada Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini menjadi bahan perenungan buat kita, sebagai bahan evaluasi untuk kita semuanya, untuk senantiasa kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik daripada yang kemarin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari esok lebih baik dari yang kemarin, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari sekarang dan kemarin sama, maka mudah-mudahan kita enggak termasuk orang yang ketiga, orang yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Mustafa wa ala sayyidina Muhammad dan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa qala ta'ala bi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tu'mina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaa'imid dunya waddin. Allahumma adfa'annal hala wal bala wal waba wal wahsya wal munkar wal qaruna min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ma innaka ala kulli syai'in qadir.